Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat di dunia wal akhirah. Selawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil kiamah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid tepat waktu. Dan betapa indah dan nikmatnya kita bisa melaksanakan sholat subuh di masjid berjamaah secara tepat waktu. Karena 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Terlebih lagi dengan sholat subuhnya itu sendiri. Maka kita terus berdoa. Mudah-mudahan Allah meneguhkan hati kita, memberikan keistiqomahan kepada kita untuk taat kepadanya, wabil khusus dalam melaksanakan sholat fardu secara berjamaah di masjid tepat waktu. Mudah-mudahan dengan demikian Allah ridho dan sayang kepada kita, dan kelak di akhirat kita dimasukkan ke jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, alhamdulillah tanpa terasa kita sudah mulai hitung mundur. Artinya tinggal hitungan hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang paling mulia, bulan yang paling dinanti-nantikan oleh umat Islam di seluruh dunia. Wabil khusus yang beriman, ya. Karena hanya orang yang berimanlah yang dipanggil, yang diseru oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik tentang menyambut bulan suci Ramadan. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, bahwa sering kita dengar ceramah-ceramah dari para mubalik, para ustadz, para kiai, bahwa pada bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, ya, kita sering mendengarkan, kita sering dijelaskan bahwa pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Dan pada bulan Ramadan ini pula terdapat satu malam yang sangat istimewa, yakni malam Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hal ini juga dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berbunyi, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika bulan Ramadan telah tiba, Nabi Muhammad SAW bersabda, Ramadan telah datang pada kalian, yakni bulan yang penuh berkah. Pada bulan ini pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu jahim atau neraka ditutup, dan para setan dibelenggu. Pada bulan ini terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang tidak memperoleh kebaikannya, maka terhalangi dari kebaikan. Teman-teman sekalian yang mulia, sebelum datang bulan Ramadan yang penuh berkah ini, tentu kita perlu persiapan, ya. Jadi nanti ketika bulan suci Ramadan itu tiba, ya, kurang lebih 17 hari lagi, ya, kita sudah siap secara fisik dan mental, ya. Dan berikut ini beberapa persiapan, ya, kita menyiapkan, men-setting mindset kita, hati kita, ya, semuanya, ya, totalitas dari jasmani dan rohani kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan hanya orang-orang yang punya ghirah terhadap bulan suci Ramadan yang akan menyambut dengan
antusias datangnya bulan suci Ramadan. Ya, pertama yang perlu kita persiapkan adalah kita selalu bersyukur. Ya, artinya mental kita mental yang selalu bersyukur. Karena apa? Rasa syukur ini kita merasa berterima kasih kepada Allah SWT masih diberi kesempatan, masih diberi umur. Karena barangkali teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, ya kemarin teman saya SMA itu 2 orang meninggal sekaligus itu. Mungkin sudah tidak menemui lagi bulan suci Ramadan, ya. Jadi kita yang masih hidup, yang masih bernapas ini bersyukur masih oleh Allah diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ya, artinya ini bahwa Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amal soleh. Karena bulan suci Ramadan ini full ya, full amal ya, obral amal bahkan. Allah mengobral amalnya karena Allah obral pahala ya, obral pahala. Allah, wah itu istri saya itu lagi bersih-bersih ribut suaranya. Nah, kemudian selain yang pertama tadi kita bersyukur karena Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah memperbaiki niat ya dengan hati yang mantap dengan harapan agar bulan suci Ramadan ini dipenuhi dengan hal-hal yang baik. Selain itu juga kita berdoa agar pada bulan ini senantiasa ya kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang istiqomah dalam melakukan hal-hal yang baik. Karena ibaratnya bulan suci Ramadan ini bulan tempat bulan kita mengecas ya energi rohani kita supaya kembali full, kembali penuh ya. Sehingga kemudian ketika kita menghadapi bulan-bulan yang lain, kita benar-benar memiliki suatu energi yang siap untuk memperbanyak amal soleh, amal kebaikan. Kemudian yang ketiga, ya segera melunasi hutang ini, ya maksudnya adalah hutang puasa, ya ini masih ada kesempatan 17 hari bagi panjenengan yang masih punya hutang puasa, ya 1, 2, 3 hari, terutama sih ibu-ibu, mbak-mbak itu, ya yang masih produktif itu, ya pasti ada bolong-bolongnya karena menstruasi segala macam itu, maka harus segera di sahur ya segera dilunasi hutangnya itu ya sehingga ketika kita memasuki bulan suci Ramadan kita sudah siap untuk melaksanakan bulan suci Ramadan tahun ini, bukan masih punya tanggungan bulan Ramadan, ibadah Ramadan tahun yang silam. Kemudian yang keempat, memperbanyak atau memperdalam ilmu agama. Jadi momentum menghadapi bulan suci Ramadan ini kita ya banyak-banyak membaca buku-buku yang berbau ya, yang berisi mengandung ilmu-ilmu agama ya, terutama yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, karena buku-buku tentang kehebatan kedahsyatan Ramadan itu banyak sekali. Dan tentu di era electronic book sekarang ini kita pun bisa membaca secara virtual, secara elektronik ya, tidak harus buku secara fisik ya. Betul-betul kita dimanjakan oleh teknologi ya. Jadi teknologi itu bermata dua, ada yang berdampak negatif, tapi yang positif juga banyak gitu. Banyak ilmu-ilmu yang kita bisa dapatkan dari internet, dari media online. Nah, kemudian yang kelima ya, mulai membiasakan diri. Bagi yang kemarin-kemarin membaca Al-Qur'annya masih jarang-jarang begitu, maka dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini mulai giat membaca Al-Qur'an. Karena di bulan suci Ramadan ini seperti kita ketahui ya, kita melaksanakan tadarus ya, membaca Al-Qur'an bersama-sama ya dengan teman-teman yang lain, baik di masjid, di musola, atau bisa juga di rumah. Saya alhamdulillah sudah lama mentradisikan di keluarga saya membaca Al-Qur'an, bertadarus di rumah ya. Dulu ketika anak-anak masih lengkap, semua lengkap, saya, istri, dan 3 anak saya. Sekarang tinggal berdua, saya dengan istri, setiap hari kita membaca Al-Qur'an, bertadarus. Jadi tidak hanya di bulan suci Ramadan, tapi terus dilanjutkan pada bulan-bulan yang lain.
Karena seperti kita ketahui teman-teman, di bulan suci Ramadan pula lah Allah menurunkan Al-Qur'an. Dan kalau kita menjadi ahli Al-Qur'an, menjadi pecinta Al-Qur'an, maka dalam sebuah hadis disebutkan Allah akan menjadikan kita, menganggap kita ya sebagai saudara. Bayangkan, Sang Kholik pencipta kita ya menjadikan kita makhluknya sebagai saudara kalau kita rajin dan cinta membaca Al-Qur'an. Itu teman-teman sekalian, 5 hal ya, tentu bisa ditambah yang lain, tetapi paling tidak di dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ini, 5 hal itu yang bisa kita persiapkan supaya nanti ketika bulan suci Ramadan tiba, kita betul-betul sudah siap untuk menyambutnya. Jadi teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita terus berdoa ya, mudah-mudahan Allah tetap memberikan kita kesempatan, karena tentu ada yang tidak sampai di pintu bulan suci Ramadan ya sudah dipanggil ya. Meskipun itu hak prerogatif Allah, maka kita berdoa, ya Allah, perjumpakanlah aku dengan bulan suci Ramadan. Itu ada doanya ya. Jadi kita bisa berdoa memohon kepada Allah supaya diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat terutama untuk diri saya pribadi, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian semua. Kebenaran datang dari Allah, dan bila mana saya dalam menyampaikan materi ini ada kekurangan, mohon kiranya dibukakan pintu maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.